Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Dajjal akan datang, tetapi ia diharamkan memasuki jalan-jalan Madinah. Kemudian ia tiba di tanah lapang tandus yang berada di dekat Madinah. Lalu pada hari itu keluarlah seorang lelaki yang terbaik di antara manusia, atau termasuk manusia terbaik menemuinya. Bagi yang bisa mengkaji atau minimal membaca buku-buku tentang akhir zaman atau tanda-tanda kiamat, maka siapa yang tidak mengetahui kisah seorang pemuda yang dibunuh Dajjal dan kemudian dihidupkan kembali, pemuda tersebut bisa jadi adalah Anda atau siapa saja dari umat Nabi Muhammad SAW. Apa yang Pegawai Muslim maksudkan? Yang kami maksud adalah menelusuri kisah futuristik tersebut hingga hari kiamat. Kami yakin kita atau kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya pemuda yang dibunuh oleh Dajjal tersebut akan tetap hidup setelah dibunuh oleh Dajjal. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena setelah pemuda itu dibunuh oleh Dajjal lalu dihidupkan kembali. Namun kali ini Allah melindunginya dari kematian yang kedua kalinya di tangan Dajjal tersebut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Dajjal akan muncul, kemudian ada seorang dari kalangan kaum mukminin yang datang kepadanya. Lalu ia disambut oleh bala tentara Dajjal. Mereka bertanya, hendak kemana kamu? Ia menjawab, aku hendak menemui seseorang yang baru saja muncul. Mereka pun bertanya kepada orang mukmin itu, apakah kamu tidak percaya kepada Tuhan kami? Ia pun menjawab, tidak ada keraguan sedikit pun tentang Tuhan kami. Mereka berkata, bunuhlah orang ini. Salah seorang di antara mereka berkata kepada yang lain, bukankah Tuhanmu telah melarang kamu untuk membunuh seseorang tanpa perintahnya? Mereka lantas membawa mukmin itu ke hadapan Dajjal. Ketika orang mukmin itu melihat Dajjal, ia berkata, hai sekalian manusia, sesungguhnya inilah Dajjal yang disebut-sebut oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Dajjal memerintahkan agar pemuda tersebut disembelih. Ambil dan sembelihlah dia. Punggung dan perutnya dipenuhi pukulan. Kemudian Dajjal bertanya, apakah kamu belum beriman kepadaku? Pemuda itu pun menjawab, engkau adalah Al-Masih pendusta. Dajjal lantas memerintahkan agar orang mukmin itu disembelih dengan gergaji dari kepala sehingga terbelah dua searah dengan kedua kakinya. Kemudian Dajjal berjalan melalui kedua bagian itu serta berkata kepadanya, bangkit dan berdiri tegaklah. Maka pemuda mukmin yang dibunuh itu pun hidup kembali. Lalu Dajjal bertanya kepadanya, apakah kamu belum beriman kepadaku? Pemuda itu pun menjawab, malah pengetahuanku tentang engkau bertambah jelas. Kemudian orang mukmin itu berkata, hai sekalian manusia, sesungguhnya Dajjal tidak akan bisa berbuat seperti ini lagi kepada siapapun setelah aku. Dajjal lantas memegang orang mukmin itu untuk disembelih kembali. Tetapi Allah menjadikan anggota badan yang berada di antara leher dan tulang belakang itu seperti tembaga, sehingga Dajjal tidak mampu lagi untuk membunuhnya. Kemudian Dajjal memegang kedua tangan dan kaki pemuda tersebut, lalu dilemparkan ke suatu tempat yang orang-orang menyangka bahwa tempat itu adalah neraka, tetapi sebenarnya ia dilempar ke dalam surga. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah manusia yang paling besar persaksiannya, atau mati syahid yang paling tinggi tingkatannya menurut Rabb seru sekalian alam. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2938. Lalu siapakah pemuda mukmin tersebut? Seperti yang sudah kami katakan dari awal, pemuda yang dibunuh tersebut bisa jadi itu adalah Anda, bisa jadi adalah Fulan, Fulan, dan seterusnya. Yang jelas dia adalah salah satu umat Nabi Muhammad SAW. Wallahu alam bisawab.